Sio, saya Ale dan ini bicara saham. Kali ini kita akan membahas emiten yang dimiliki oleh investor kawakan Lo Keng Hong, yaitu PT Global Mediacom dengan kode emiten BMTR. Investor kawakan Lo Keng Hong tengah menanti dan berharap merger antara emiten Global Mediacom dengan media Nusantara Citra usai pembagian dividen yang ditahan. Seperti diketahui, Global Mediacom tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. Adapun hasil laba bersih dari tahun 2022 akan digunakan sebesar 1 miliar rupiah sebagai dana cadangan dan sisanya sebagai saldo laba yang ditahan. Laba bersih yang dialokasikan sebagai laba yang ditahan tersebut akan digunakan untuk memperkuat permodalan dan pengembangan usaha. Global Mediacom berencana untuk melakukan pengembangan industri media dan hiburan, khususnya dalam bidang digital. Padahal, sepanjang tahun 2022, Global Mediacom mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 1,17 triliun rupiah. Laba tersebut turun 17,9% dari 1,38 triliun pada tahun 2021. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Global Mediacom pada saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan dari channel ini. Segenap strategi penguatan media grup MNC itu pun kini bermuara pada merger antara BMTR dan MNCN. Saat ini, simulasi merger antara kedua emiten ini sedang dilakukan. Dan sejauh ini, proses konsolidasi tersebut masih berjalan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan oleh perseroan. Alasan merger dari kedua emiten ini dilakukan untuk mempermudah investor dalam berinvestasi dalam grup MNC. Sebab, grup milik Haritanu Sudibyo ini memiliki banyak perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Adapun, perusahaan grup MNC yang tercatat di lantai bursa antara lain PT MNC Asia Holding atau BHIT, PT MNC Vision Networks atau IPTV, PT MNC Sky Vision atau MS Sky, dan PT Bank MNC Internasional atau BABP. Rencana merger MNCN dan BMTR ini telah mengudara sejak tahun 2022. Kala itu, Chairman dan CEO dari MNC Group, Haritanu Sudibyo, mengatakan bahwa alasan penjajakan merger antara BMTR dan MNCN adalah hierarki harga saham grup MNC di bidang media yang tidak sesuai dengan harapan. Sebagai contoh, MSIN sebagai operating company terkait digital adalah perusahaan media grup MNC dengan harga saham tertinggi. Diikuti oleh MNCN yang secara langsung memiliki 4 televisi yaitu RCTI, MNC TV, GTV, dan E-News. Sampai dengan perdagangan pada hari Jumat 4 Agustus, saham dari MSIN tercatat berada di level Rp3.810 per lembar dengan total kapasitas pasar senilai Rp43,6 triliun. Sedangkan saham dari MNCN bertengger di level Rp565 dengan total market cap-nya adalah Rp8,5 triliun. Di lain sisi, Global Mediacom yang merupakan perusahaan media terkemuka di Indonesia melaporkan hasil keuangan mereka untuk semester pertama di tahun 2023. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, terdapat beberapa poin penting yang perlu untuk diperhatikan. Pendapatan perusahaan ini mengalami penurunan sebesar 14,7%. Dari 6,9 triliun pada tahun sebelumnya, menjadi 5,9 triliun rupiah pada semester pertama tahun 2023. Hal ini menjadi sorotan karena turunnya pendapatan dapat berdampak pada performa keuangan perusahaan. Selain itu, laba kotor dari perusahaan juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar 899 miliar rupiah dari 3,3 triliun rupiah menjadi 2,4 triliun rupiah. Beban umum dan administrasi perusahaan juga mengalami penurunan dari 1,3 triliun rupiah menjadi 1,2 triliun rupiah. Yang juga perlu diperhatikan adalah
bahwa beban keuangan mengalami peningkatan dari 343 miliar rupiah menjadi 410 miliar rupiah. Begitu juga dengan laba sebelum pajak yang turun tajam dari 1,5 triliun rupiah menjadi 1 triliun rupiah, dan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun dari 493 miliar menjadi 440 miliar di semester pertama pada tahun ini. Namun ada kabar baik bagi PT Global Mediacom. Aset perusahaan mengalami peningkatan sebesar 493 miliar rupiah, dengan nilai mencapai 36,4 triliun pada bulan Juni 2023, dibandingkan dengan 35,9 triliun pada akhir Desember 2022. Begitu juga dengan ekuitas perusahaan yang meningkat dan berada pada nilai 27,4 triliun pada bulan Juni 2023 dari 26,6 triliun pada akhir Desember 2022. Sementara itu, liabilitas perusahaan berkurang dari 9,2 triliun pada bulan Desember 2022 menjadi 8,9 triliun pada bulan Juni 2023. Menariknya, meskipun pendapatan menurun, PT Global Mediacom masih mampu menghasilkan arus kas sebesar 1,3 triliun rupiah dari aktivitas operasional mereka pada semester pertama tahun 2023. Selain itu, perusahaan juga berhasil meningkatkan nilai arus kas sebesar 87 miliar rupiah sampai dengan akhir Juni 2023. Para analis dan investor tentunya akan memperhatikan perkembangan selanjutnya dari PT Global Mediacom setelah laporan keuangan ini. Dan diharapkan, dengan berbagai langkah strategis yang tepat, perusahaan dapat mengatasi tantangan dan berusaha untuk memperbaiki kinerja keuangan mereka pada masa yang akan datang. Akhirnya, bagaimanakah potensi saham dari Global Mediacom menurut CEO semua? Tulis di kolom komentar. Stay smart, dan kita bertemu kembali di Bicara Saham selanjutnya.